Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum absen, tetap ditunggu untuk absennya di chat room. Pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan teori akuntansi. Hari ini, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang struktur, ya, struktur dari teori akuntansi. Oke. Nah, semoga tadi sudah ada yang dibaca dari materi yang sudah saya sampaikan di grup tadi, ya. Bagaimana biasa, nanti saya tidak bisa mendeteksi jika slide saya tiba-tiba hilang dari tampilan. Nanti tolong saya dikabari kalau slide-nya itu hilang. Oke. Kita akan coba bahas tentang struktur. Kita mulai dari gambar strukturnya. Kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa akuntansi dalam konteks teoritisnya itu akan mencoba memahami secara komprehensif terkait dengan semua aspek yang ada di dalam pencatatan akuntansi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kita tidak bicara tentang teknis dalam pelaporan keuangan, tetapi lebih bicara tentang masalah bagaimana akuntansi itu bisa melandasi dalam sebuah aspek keilmuan. Nah, di pertemuan minggu yang lalu ketika kita bicara hakikat, kita juga sudah membahas bahwa segala aspek di dalam akuntansi secara pengertian dimulai dari konteks tujuan. Nah, karena memang ketika kita berangkat dalam melakukan sebuah aktivitas berakuntansi, tidak boleh lepas dari itu. Tujuannya itu mau membuat atau mau memunculkan apa. Ya, karena kalau kita tidak berangkat dari tujuan, yang jelas nanti perjalanannya itu bisa istilahnya terkontaminasi dengan berbagai macam keinginan dan kepentingan. Nah, itu yang bahaya di situ. Sebab kalau sudah terkontaminasi keinginan dan kepentingan, nanti tidak fokus kepada apa yang mau dibuat, apa yang mau dihasilkan. Bisa jadi hasilnya itu geser dari rencana awalnya, atau kalaupun tidak geser nanti jadi tidak sinkron antara konteks akuntansi pada umumnya dengan apa yang seharusnya dihasilkan. Nah, oleh karena itu di dalam dasar akuntansi itu selalu dimulai dari tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud itu sebenarnya bukan tujuan dari pihak yang membuat bukan accounting-nya, bukan. Tetapi tujuan yang dimaksud adalah untuk apa laporan keuangan itu dibuat. Nah, dimulai dari situ. Kalau siapa itu nanti fleksibel, tetapi kalau untuk apa itu fokus. Nah, oleh karena itulah maka setiap kepentingan yang harus kita masukkan di dalam laporan keuangan itu harus dimulai dari untuk apanya itu tadi. Misalkan begini, kalau laporan itu murni hanya pertanggungjawaban, maka ya tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu kita ubah, kita kondisikan dari datanya. Tapi kalau di dalam laporan itu sudah ada kepentingan, misalkan kita ingin mengecilkan biaya, kita ingin membesarkan laba. Nah, berarti ada beberapa metode yang harus kita gunakan supaya menghasilkan biaya yang relatif kecil. Misal, kita akan mengecilkan biaya persediaan. Nah, metode persediaan mana yang bisa kita pakai supaya nilai dari persediaan itu rendah?
FIFO atau FIFO misalkan. Nah, itulah salah satu hal yang mendasari, di mana semuanya dimulai dari tujuan. Nah, sehingga kenapa kok ada beberapa jenis metode di dalam akuntansi yang disediakan? Ya karena memang tujuan dari laporan keuangan itu beda-beda. Oleh karena itu, masing-masing metode itu cocoknya yang mana sesuai dengan tujuan itu. Nah, berangkat dari tujuan itu, nanti kita akan turunkan, kalau tadi saya bilang langsung ke teknik atau metodenya, itu melewati 2 tahap sebelumnya. Jadi ketika tujuan itu langsung menemukan teknik, ya itu sebenarnya ada derivasinya, ada hierarkinya. Hierarkinya gimana? Nah, hierarkinya kita harus melihat dulu postulat atau dalil. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan postulat itu dalil, tapi bahasa aslinya adalah counting postul atau postulat akuntansi. Nanti kita bahas coba. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dasar dari aspek teoritisnya. Nah, disinilah aspek teoritisnya. Sekarang pertanyaannya, gimana seorang accounting itu bisa menemukan metode yang benar, teknik yang benar, walaupun dia itu mengetahui bahwa tujuan akuntansi itu mau membentuk apa, kalau dia tidak paham konsep teoritisnya. Nah ini, makanya kenapa kok akuntansi harus belajar teori? Ya karena untuk memperkuat di aspek konsep teoritis. Karena apa? Karena itu tadi, kita tidak mungkin bisa memahami teknik yang tepat kalau teorinya kita tidak kuasai. Sehingga rata-rata ya tekniknya itu ya hanya yang biasa dipakai, yang telah digunakan sebelumnya, yang banyak orang menggunakan, ya hanya ikut-ikutan. Padahal kita nggak ngerti kenapa kok pakai teknik itu. Contoh misalkan, ketika kita ingin mencatat penyusutan, di situ ada banyak metode penyusutan. Tapi kenapa kok yang dipakai hanya garis lurus saja? Rata-rata dipakai garis lurus saja. Nah, karena memang ya mayoritas hanya mengikuti sebelumnya. Ya sebelumnya pakai garis lurus ya. Jadi saya laporkan lagi pakai garis lurus. Atau mudah lah, gampang tinggal dibagi aja kan begitu. Nah, karena memang konteks teoritisnya tidak kita kuasai. Padahal belum tentu penyusutan itu semuanya bisa dibagi rata kayak di garis lurus itu. Nah, dari postulat dan konsep teoritis inilah nanti kita harus satukan pemahamannya ke dalam prinsip akuntansinya. Nah, ngono, prinsip akuntansinya yang cocok nanti akan menerapkan apa. Nah, kalau prinsipnya sudah jelas, baru tekniknya dipilih. Oh, kalau prinsipnya seperti itu, berarti tekniknya menggunakan ini. Nah, itu loh hierarkinya. Jadi tidak bisa ngambil keputusan itu langsung semaunya gitu ya. Jadi kita pengen membuat laporan akuntansi yang transparan. Nah, karena transparan, terus kita pakai metode apa? Untuk mengakui kas kita pakai apa? Nah, misalkan begitu. Ada pertanyaan. Ya sudah dicatat apa adanya aja. Lah apa adanya itu yang gimana? Gitu kan. Apakah kita menginginkan laporannya itu ada unsur piutangnya atau tidak? Nah, orang yang bertanya seperti itu berarti dia sudah ngerti konsep teoritis. Karena di dalam pencatatan kas, itu nanti ada pengakuan kas yang diterima tunai, ada pengakuan kas yang terhutang. Kalau pengakuan kas terhutang berarti masuk ke dalam piutang, yang tunai masuk ke dalam pencatatan kas. Nah, kalau diterima apa adanya berarti kan cuma tunai aja. Lah kalau sing hutang gimana? Berarti nggak diakui dong. Nah, itu ya. Dan itu baru akan diketahui jika orang itu paham tentang konsep teoritis. Nah, oleh karena itulah maka struktur ini coba kita urai satu persatu. Oke, kita mulai dari tujuan lagi, balik lagi ke tujuan. Kalau misalkan kita menggunakan dasar Statement of Basic Accounting teorinya AAA, di situ jelas dikatakan bahwa keputusan yang akan diambil terkait dengan tujuan akuntansi adalah
dalam melakukan identifikasi pada sebuah ya. Dan kalau bicara tentang penentuan tujuan, itu berarti kita harus punya dasar tujuan awalnya itu tadi ingin mengarah kemana? Stakeholder kah? Nah, misalkan seperti itu. Stakeholder itu siapa? Kan begitu. Bisa jadi stakeholdernya nanti beda kepentingan. Misalkan stakeholdernya investor, pasti beda kepentingan dengan stakeholdernya dari perpajakan. Toh? Nah, oleh karena itu, maka keputusannya harus jelas. Yang kedua, untuk pengerahan dan pengendalian sumber daya manusia, supaya terjadi efektivitas dalam organisasi. Nah, di sini, siapa yang melakukan? Ya, yang melakukan itu ngerti nggak terkait dengan pelaporan. Nah, kalau nggak ngerti, berarti kan harus ada yang membackup, yang paham tentang pelaporan itu. Supaya apa? Bisa dikendalikan. Sebab kalau itu nanti dilaporkan dan itu tidak di backup, pada posisi itu tidak ngerti, kalau lepas dari kontrol, itu kan ketemunya di audit. Nah, itu kan berarti ada sebuah perbaikan. Yang perbaikannya itu sudah terlambat. Karena waktu 1 tahun sudah berjalan dan ada kekeliruan yang tidak disadari. Nah, ini yang terkait dengan sumber daya. Kemudian yang ketiga tentang tugas dalam melakukan custodianship ya. Custodianship itu kalau diterjemahkan ya penyimpanan. Tapi yang disimpan apa kan gitu ya. Saat ini custodianship itu lebih mengarah ke dalam bagaimana data itu diolah gitu ya. Jadi supaya nanti data itu ketika dibutuhkan itu tersaji, kan ada yang bertugas untuk mengolah. Mengolah itu mulai dari menerima, kemudian membuat catatan atas data itu, kemudian menyimpan dalam posisi yang nanti bisa dicari kembali. Nah, itu custodianship. Karena akuntansi jelas suatu ketika nanti akan balik lagi ke dalam data yang digunakan untuk membuat laporan. Kemudian yang keempat adalah memperlancar fungsi sosial. Artinya apa? Artinya supaya terjadi hubungan antara pihak yang mencatat dengan pihak yang membaca catatan itu. Nah, kalau ada data yang memang bisa dipakai untuk berkomunikasi, maka di situ berarti ada fungsi sosial yang terjadi. Sedangkan kalau ada data yang nanti missing, ya, kemudian tidak temu ketika kita mencari, maka terjadi apa ya, fungsi sosial yang terhambat karena keputusan yang harus diambil itu harus menunggu sampai data itu muncul kan gitu. Kalau nggak ada berarti kan ada sesuatu yang kurang dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itulah nanti akhirnya di dalam tujuan pokoknya dan tujuan khususnya, ya ada dua itu ya. Akuntansi mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, kalau tadi secara umum kita hanya membahas tujuan, nah sekarang ada dua kategori, yang pokok dan yang khusus. Apa itu yang pokok? Oke, di situ ya. Kalau kita bicara yang pokok, itu artinya yang memang harus ada. Tujuan yang memang harus ada. Apa tujuan yang harus ada itu? Tujuan yang harus ada itu adalah pihak yang diberi informasi dan kepentingan yang nanti akan digunakan untuk dasar penyusunan laporannya. Nah, itu tujuan pokok. Sedangkan kalau tujuan khusus itu mengarah kepada teknis, ya, teknis yang memang akan digunakan dalam membuat informasi yang seperti itu. Kalau saya ibaratkan pemilihan metode, ya, contohnya metode penyusutan tadi, itu sudah bagian dari tujuan khusus. Sedangkan ketika kita memilih stakeholder, misalkan investor, nah itu sudah masuk kategori tujuan pokok. Oke, nah inilah tujuan yang ada di dalam sebuah mekanisme penyusunan laporan. Nah, tadi di dalam struktur yang berikutnya setelah tujuan kita bicara tentang dalil atau bicara tentang postulat. Ya, accounting postulat. Kalau secara teoritis pengertiannya seperti itu.
yaitu pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, yang umumnya diterima berdasarkan kesesuaian terhadap tujuan laporan. Ya. Oke, saya hapus saja ini supaya agak mudah begini ya. Artinya begini, aksioma itu apa tuh? Aksioma merupakan suatu ya, semacam dugaan lah atau perkiraan. Tapi perkiraan yang sudah sering terjadi. Sehingga itu dianggap sudah sangat jelas. Misalkan begini, laporan keuangan itu berakhir pada setiap akhir bulan. Atau secara akumulatif berakhir tahunan. Nah, itu sebenarnya aksioma. Ya, sesuatu yang sudah biasa terjadi memang seperti itu sehingga disebut sangat jelas. Nah, umumnya diterima berdasarkan kesesuaian terhadap tujuan laporan keuangan. Nah, tujuannya kan tadi ada dua, tujuan pokok, tujuan khusus. Anggaplah tujuan pokok. Berarti pihak stakeholder ketika butuh informasi kan harus menunggu sampai satu periode itu berjalan. Satu periode berjalan, misalkan bulanan atau tahunan, berarti informasinya sudah bisa diterima. Ketika misalkan 1 bulan kok tidak menerima informasi, berarti ya itu tidak lazim, ya kan? Sehingga tidak sesuai dengan tujuan kalau begitu. Nah, kemudian informasi tersebut harus mampu menggambarkan kondisi. Ya kondisinya kalau secara umum ya lingkungan ekonomi, lingkungan politik, sosial, hukum. Artinya, satu, kalau secara hukum kita bicara tentang aturan. Apakah itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya atau belum? Nah, di sini. Kemudian, kalau kita bicara tentang ekonomi, apakah di situ sudah menggambarkan realitas ekonomi atau belum? Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami supaya ketika kita menyusun laporan keuangan itu nggak sekedar hanya seperti mengerjakan soal gitu ya. Harus kita konstruk, kita desain di mana hasilnya itu nanti benar-benar punya nilai manfaat yang pasti. Ya, sehingga misalnya membuat laporan keuangan dalam kondisi real itu tidak sama dengan mengerjakan soal pengantar akuntansi. Sama-sama membuat laporan keuangan. Kalau kalian masih ingat di pengantar akuntansi kan ya endingnya sampai ke laporan neraca, laba rugi. Kan begitu. Cuman tidak seperti itu. Kalau itu kan latihan. Latihan itu hanya bicara tentang teknis yang sesuai dengan siklus. Yang penting sesuai siklus. Nah, itu pasti nanti ya sudah benar. Laporannya sudah balance, ya sudah benar. Gitu. Tapi dalam konteks realnya itu bukan itu lagi yang dijadikan orientasi. Tetapi seberapa banyak informasi yang bisa kita sajikan. Di mana informasi itu ya berangkat dari setiap transaksi. Nah, sehingga perlakuan dari masing-masing transaksinya itu di dalam melaporkannya nanti ya harus dikonstruk sesuai dengan untuk apa laporan itu tadi dibuat. Nah, sehingga nanti beda tujuan akan beda angka. Jadi begitu. Nah, ini merupakan sebuah postulat. Jadi sudah tidak lagi perlu diperdebatkan, ya kan? Karena itu adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi. Nah, di dalam konsep postulat atau dalil tadi ada 4 konteks ya yang kita kenal di dalam akuntansi ini. Yang pertama ada yang namanya dalil entitas. Kemudian ada dalil kelangsungan usaha, ada dalil unit pengukuran, ada dalil periode akuntansi, kita bahas satu-satu aja ya. Entity postulat yaitu suatu kondisi di mana kita akan melihat bahwa pengelola dalam sebuah manajemen perusahaan itu pasti akan terpisah kepentingannya atau mungkin juga orangnya dengan si pemilik usaha itu. Karena rata-rata yang kita bicarakan dalam konteks entity ini adalah perusahaan yang antara kepemilikan dengan pengelolaan itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya perusahaan publik. Kalau kita bicara pemilik, dia adalah saham, ya pemegang saham.
investor. Tapi dalam sisi pengelola ya orang-orang yang memang ada di dalam perusahaan itu yang memang menjalankan proses usaha yang ada di dalam perusahaan itu. Secara admin maupun secara pengambilan keputusan. Nah, rata-rata yang namanya pemilik itu kan orang yang ada di luar dari usaha itu. Pengelolaan itu. Nah, oleh karena itu, maka di dalam dalil entity mengatakan bahwa antara pemilik dan pengelola itu adalah sesuatu yang terpisah. Nah, kalau kita tahu bahwa itu terpisah, dan padahal itu saling harus mengetahui datanya, bagaimana cara menghubungkannya untuk berkomunikasi? Ya berarti membutuhkan informasi di dalam laporan keuangan. Nah, jadi begitu. Oke, satu dulu. Kemudian yang kedua, tentang going concern atau kelangsungan usaha. Kalau kita bicara tentang kelangsungan usaha, kita mengatakan bahwa yang namanya usaha itu kan tidak ada kontrak waktunya. Jadi harus terus berjalan sampai dengan batas yang tidak bisa kita pastikan. Nah, terus berkesinambungan seperti itu. Nah, karena itulah maka kita berasumsi bahwa antar waktu itu terjadi perbaikan untuk menyusun informasi laporan tersebut. Sehingga kalau memang ada kelemahan di satu periode, maka kelemahan itu nanti akan diperbaiki di periode berikutnya. Terus begitu. Dengan asumsi itu akan terus berjalan. Nah, sehingga tidak ada artinya kok, wah sudahlah, nggak bisa ya sudah, nggak bisa. Kalau nggak bisa ya nanti diperbaiki lagi setelah ini. Jadi kalau bukan berarti nggak bisa ya sudah. Nah, itu kan berarti dianggap tidak ada keberlanjutan. Padahal kita terus berharap itu akan ada keberlanjutan. Kemudian di dalam konteks going concern itu, kita menganggap bahwa ada komunikasi yang harus kita sampaikan itu yang kita susun dalam bentuk satuan ya mata uang ya, mata uang. Nah, kenapa kok mata uang? Ya karena di dalam konteks transaksinya disatukan dengan satuan mata uang. Nah, oleh karena itu nilainya jelas. Sehingga kita sebut bahwa nilainya itu harus berbasis kuantitatif. Ketika sudah berbasis kuantitatif, itu artinya nanti ada sesuatu yang sifatnya pasti atau formal, terukur, dapat diaudit, ya, dan orientasinya itu dari data transaksi yang sebelumnya. Nah, artinya apa? Kita baru bisa memahami sesuatu itu jika segala sesuatunya itu nyata. Nah, formal itu kan nyata, dapat diaudit nyata, terstruktur nyata, ya kan? Tapi apa hanya itu toh? Ya enggak. Ada lagi satu hal yang sifatnya non formal atau disebut kualitatif, ya. Kualitatif. Contohnya apa? Contohnya adalah ini, misalkan usaha itu sudah dikenal banyak masyarakat. Sudah menjadi tren dalam sebuah merek produk, misalkan. Sebut aja air minum ya yang selalu dikonsumsi orang. Aqua, misalkan kita sebut merek. Ketika kita menyebut Aqua, air minum dalam kemasan itu, maka dengan sendirinya orang sudah mengatakan itu lebih baik dari yang lain. Misal begitu. Nah, ketika customer atau siapapun yang memandang Aqua itu sudah seperti itu, maka itu merupakan sebuah nilai tambah sebenarnya untuk menjadi loyal bagi pelanggan yang butuh air minum. Nah, loyalitas yang disebabkan oleh kondisi seperti itu loh yang kita sebut dengan nama informasi non kuantitatif. Karena loyalitas itu tidak bisa disusun atau dilaporkan dalam satuan mata uang. Nggak bisa. Tetapi ada, gitu. Tetapi ada. Nah, karena ada, dan itu nanti punya efek, punya pengaruh ke dalam pendapatan nanti. Itu harus ada laporannya. Nah, sekarang bagaimana kita akan membentuk suatu informasi yang
tidak bisa diukur dalam satuan moneter. Nah, makanya di akuntansi kita mengenal ada catatan atas laporan keuangan. Nah, disitulah beberapa aspek yang sifatnya non moneter harus muncul. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang going concern, itu juga dipengaruhi oleh aspek kemampuan dalam bertransaksi. Yang namanya going concern, keberlanjutan itu kan harapannya kan dari waktu ke waktu terus bersambung. Nah, untuk bisa bersambung itu berarti kan transaksi itu terus berjalan. Tetapi ketika suatu saat ada hambatan, misalkan kayak kasus pandemi ini, ada hambatan sehingga transaksi itu tidak bisa berjalan normal, ya, berarti kan ada masalah dengan daya beli, ya kan? Daya beli yang tidak stabil tentunya. Nah, padahal dalam konteks going concern kita selalu mengasumsikan bahwa daya beli itu stabil, sehingga kita bisa membuat asumsi bahwa prediksi yang akan kita terima dalam sebuah rencana yang kita anggarkan nanti sejumlah berapa. Nah, ini loh yang nanti bisa mempengaruhi loh. Sehingga kita bisa menyimpulkan di dalam going concern ini ada dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan informasi non kuantitatif, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan prediksi apabila terjadi suatu perubahan dalam proses perjalanan dari data yang kita prediksikan. Nah, ini di dalam going concern yang memang harus kita waspadai. Oke. Oleh karena itulah nanti dari perubahan yang akan terjadi ini membutuhkan suatu kepastian. Nah, kepastian itu tidak bisa muncul jika jangka waktunya itu tidak ada batas. Kepastian yang pertama itu adalah dari sisi batas waktu itu sendiri. Makanya secara postulat tadi kita mengenal ada periodisasi waktu, katakanlah bulanan. Sehingga kita anggap bahwa pada setiap akhir bulan itu harus ada close book, ya, jadi tutup buku, gitu. Menutup laporan dari keuangan kita untuk periode bulan itu. Artinya ada periodisasi. Supaya apa? Supaya ada batas. Nah, batas itulah nanti yang juga akan dipakai sebagai dasar untuk membangun postulat baru, yaitu postulat dalam pengakuan kas. Semakin pendek jangka waktunya, maka kita berani semakin mengarah kepada cash basis, ya, berbasis kas. Kenapa? Karena waktunya pendek, sehingga kita bisa memastikan dalam waktu yang misalkan 1 bulan itu semuanya bisa kembali dalam bentuk kas, walaupun pada transaksinya tidak langsung berbentuk kas, ya, tapi dalam waktu 1 bulan bisa kembali dalam bentuk kas. Tetapi jika waktunya panjang, misalkan sampai 1 tahun, berarti kan semakin belum pasti kapan itu kembali menjadi kas. Karena waktunya ada 12 bulan, ya. Nah, oleh karena itu kita membangun pola baru yang kita sebut dengan nama accrual, ya, accrual. Nah, dengan adanya accrual itu berarti tetap kita akui ada transaksi kas juga, tetapi kas yang ditangguhkan, ya, kas yang belum dibayar dan akan dibayar dalam posisi waktu yang disepakati. Maka kita muncul yang namanya piutang. Nah, dari sinilah kemudian kita berasumsi bahwa semakin pendek jangka waktunya, berarti nanti posisi uang itu bisa kita akui menjadi kas dengan cepat. Tapi semakin panjang jangka waktunya, maka posisi uang akan semakin kita akui sebagai konteks accrual, karena waktunya dalam posisi yang belum bisa diterima dalam waktu yang pendek. Nah, sedangkan ketika misalkan nanti ada sesuatu yang semakin tidak pasti, artinya belum tahu kapan itu nanti diterima. Kalau accrual kan sudah jelas, walaupun jangkanya masih panjang, waktunya
ada itu ya, yang bulan itu ada. Tetapi kalau misalkan konteksnya itu belum jelas waktunya, berarti kan itu ditangguhkan. Harusnya misalkan 1 bulan, ternyata 1 bulan jatuh tempo itu belum bisa kembali. Ditangguhkan jadi 2 bulan. 2 bulan jatuh tempo belum kembali, ditangguhkan 3 bulan. Nah, berarti ada sesuatu yang memang harus kita perpanjang. Nah, karena itu terjadi. Nah, bagaimana kita mengakui sesuatu yang kita perpanjang? Maka kita kenal dengan nama deferral. Ya, tapi dalam konteks teori akuntansi kadang ini dilakukan. Ya, yang sering paling ya wall base sama cash base. Tetap deferral itu ada. Terutama ketika kita harus mengakui transaksi yang memang mundur. Mundur karena belum mampu menyelesaikan atau memang terjadi suatu permasalahan. Gitu ya. Maka itu konteksnya adalah deferral. Nah, itu masuk ke dalam dalil tadi ya. Dalil akuntansi. Nah, sejajar dengan dalil, kalau kalian masih ingat tadi di gambarnya, ya, kita ada yang namanya konsep teoritis, ini kan. Di konsep teoritis itu sejajar dengan dalilnya. Apa yang ada di dalam konsep teoritis itu? Secara prinsip, theoretical concept merupakan aksioma juga, sama dengan dalil, di mana kalau dalil tadi lebih banyak didasari oleh asumsi, gitu. Jadi dalilnya itu didasari dari asumsi munculnya. Tetapi kalau konsep teoritis itu didasari bukan dari asumsi, tapi kenyataan yang sudah terjadi. Jadi asumsi yang menjadi nyata, gitu ya. Nah, sehingga tingkat kesesuaian dari asumsi itu terhadap konteks realnya. Nah, itulah dasar untuk aksiomanya. Ya, dasar untuk aksiomanya. Ini beda loh ya. Kalau asumsi sepenuhnya, kayak anggaran misalkan, itu masuk dalam dalil akuntansi. Tetapi ketika anggaran kemudian muncul realisasi, sehingga memunculkan deviasi antara anggaran dengan realisasi, itu masuk dalam sebuah konsep teoritis. Ya. Hakikat yang digambarkan dari situ, itu masuk dalam hakikat konsep teoritis. Nah, di dalam konsep teoritis itu nanti ada 4 konteks teori yang dipakai untuk mendasarinya. Ada teori kepemilikan, ada teori entitas, ada teori dana, ada teori enterprise. Itu beda. Sekali lagi kita bicara tentang realitas yang terjadi. Oke, dalam konteks teori kepemilikan seperti apa? Nah ini. Di dalam teori kepemilikan, entitas itu hanya sebagai sebuah perwakilan, ya, atau agen, di mana tempat para wirausahawan itu menjalankan aktivitasnya, sehingga sangat tergantung sepenuhnya kepada ekuitas atau modal, ya, sangat tergantung sepenuhnya pada modal. Semakin besar modal, berarti semakin besar nanti kemampuan yang bisa dilakukan di dalam aktivitas itu. Nah, namun lemahnya di dalam konteks teori kepemilikan itu, walaupun uang itu bersumber dari pinjaman, itu sudah diakui sebagai bagian dari modal. Ya. Jadi di teori kepemilikan itu beda loh ya. Coba lihat rumusnya. Itu berbeda dengan teori akuntansi yang secara normal, persamaan dasar akuntansi yang normal. Persamaan dasar akuntansi tidak ada di sini, nanti tak jelaskan gimana. Sehingga semua hal yang dipakai untuk aktivitas operasional itu masuk dalam konteks ekuitas. Ya. Oleh karena itu, ekuitas itu terdiri dari aktiva dikurangi dengan kewajiban. Nah, di sini. Kalau kita ingin bicara ekuitas pemilik, ya, tadi ekuitas pemilik ya. Yang saya bicarakan tadi secara akumulatif tadi adalah ekuitas. Tapi kalau untuk melihat yang dimiliki oleh pemilik saja, berarti kita harus mengeluarkan kewajiban itu dari ekuitas tersebut. Ya, karena tadi kewajiban sudah masuk ke dalam ekuitas. Tetapi bukan ekuitas pemilik. Sehingga dari total aktiva yang merupakan
hasil dari ekuitas tadi harus dikurangi dengan kewajibannya untuk bisa mengetahui ekuitas dari pemilik. Nah, oleh karena itu, maka dasar untuk informasi laporan yang mendasari proprietary theory itu bersumber dari neraca. Di mana tujuannya adalah untuk mencoba memahami atau memastikan sebenarnya kekayaan bersih dari pemilik itu yang mana, besarnya berapa. Nah, oleh karena itu nanti baru ditentukan yang disebut sebagai pemilik itu di sini siapa. Nah, ini kalau kita melihat dari teori kepemilikan. Beda lagi dengan teori yang kedua, yaitu teori entitas. Nah, ini yang menjadi mekanisme normal dari konteks akuntansi pada umumnya. Jadi, dalam prinsip akuntansi itu, yang digunakan sebagai dasar untuk membangun informasi laporan keuangannya itu berangkat dari entity teori, teori entitas. Di mana aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah dengan saham. Sehingga sekarang yang menjadi satu kesatuan adalah aktivanya. Kalau tadi kan entitasnya ya, ekuitasnya ya. Tapi kalau sekarang yang menjadi satu adalah aktivanya. Sehingga di sini sudah jelas mana kewajiban, mana kekayaan dari pemilik yang dalam bentuk modal saham. Nah, cuman di dalam modal saham ini ya masih bergabung antara investor dan kreditor. Ya, sama-sama diakui sebagai pemilik ekuitas. Walaupun sebenarnya secara teknis nanti ada hak dan kewajiban yang berbeda. Tetapi dalam konteks entity teori adalah sama-sama pemilik modal. Nah, karena sama-sama pemilik modal, maka secara umum konteks hak dan kewajibannya mirip. Namun secara teknis saja nanti berbeda. Kreditor itu seperti apa, investor nanti seperti apa. Nah, termasuk nanti ketika mendapatkan keuntungan atau laba, maka laba yang akan dibagi dalam bentuk dividen pun nanti berbeda antara investor dan kreditor. Oke, itu beberapa hal terkait dengan penjelasan di teori entity. Yang lain insya Allah nanti hanya contoh ini ya, nanti coba dipahami. Kemudian yang ketiga ya, adalah teori dana, fund teori. Ini beda lagi. Jadi yang akuntansi secara umum itu hanya ada di teori entitas tadi. Sedangkan yang lain itu lebih dipakai untuk konteks akuntansi yang keluar dari akuntansi keuangan, termasuk fund teori. Fund teori itu lebih banyak dikenal di teori akuntansi pemerintahan. Karena apa? Karena sifat alokasi. Kalau di dalam akuntansi keuangan kan sifatnya adalah mencari. Ya, mencari dari aktivitas usaha. Tetapi kalau di teori dana itu lebih mengarah kepada menggunakan, karena dana yang sudah tersaji sebelum aktivitas dimulai. Ya, misalkan ada subsidi dana, oke masuk 100 sekian triliun. Nah kemudian dari dana sekian triliun itu dialokasikan untuk apa? Nah apa-apa yang dialokasikan itu merupakan bagian dari aktiva akhirnya. Karena aktiva itu ya berasal dari alokasi dari masing-masing dana yang ya dibatasi pada bagian sendiri-sendiri itu tadi. Atau disebut aktiva sama dengan aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Nah, sehingga yang dijadikan orientasi itu hanya catatan alokasinya. Ya, catatan alokasinya. Oleh karena itulah nanti ya tidak ada orientasi untuk keuntungan ya tidak, karena sifatnya ya menggunakan dari dana itu. Nah, sehingga lebih cocok dipakai untuk ya, kayak di pemerintahan. Oke, yang lain nanti silahkan dibaca sendiri aja ya jenis-jenis dananya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teori enterprise. Ya, enterprise itu apa? Enterprise itu ketika kita memahami perusahaan itu dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam satu kesatuan yang utuh. Utuh itu artinya apa? Gabungan antara stakeholder maupun dengan shareholder.
Ya. Nah, ketika itu sudah sama-sama bergabung jadi satu kesatuan, maka yang ada di situ adalah pertanggungjawaban dari masing-masing elemen. Sehingga masing-masing bagian mempunyai cara yang beda-beda dalam melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang seharusnya. Nah, di dalam konteks teori enterprise ini, akuntansi tidak lagi hanya menggunakan tujuan yang bersumber dari informasi bagi pemilik, ya, tidak lagi bersumber pada informasi bagi pemilik, tetapi juga menyentuh ke pihak lain karena ini tadi kan sudah hubungan antara lingkungan dengan unit usaha itu. Nah, oleh karena itu yang nanti menjadi kontribusi tidak sama dengan teori entitas. Kalau di dalam teori entitas yang dijadikan kontribusi adalah laba dan yang menikmati itu adalah pemilik. Tetapi dalam enterprise tidak. Ya, salah satu yang menjadi kontribusi tetap laba, tetapi yang menikmati itu seluruh pihak. Jadi misalkan lingkungan itu juga harus bisa menikmati kontribusi dari laba. Coba kalau kita lihat perusahaan yang umum secara sekuler, lingkungan itu justru yang menerima benefit negatif, misalkan limbah, polusi limbah. Itu orang yang terdekat di sekitar lokasi usaha itu yang paling pertama kali merasakan. Kenapa? Karena memang orientasinya tidak sampai ke lingkungan. Orientasinya hanya untung, dan keuntungan itu nanti disampaikan kepada pemilik. Selesai. Itu kalau kita menggunakan teori entitas. Tapi kalau konteks enterprise tidak. Siapapun yang ada di sekitar usaha itu, yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, itu adalah pemilik. Jadi semuanya harus diperhatikan, gitu ya. Tidak bisa hanya satu atau segelintir pihak saja. Nah, ini bedanya dengan yang di teori entitas. Nah, masing-masing teori itu apa bisa menyatu? Enggak. Karena memang kepentingannya beda-beda. Ya. Dari depan tadi saya katakan bahwa tujuan yang berbeda akan menghasilkan kepentingan yang berbeda. Tapi sak beda-bedane kepentingan, sak beda-bedane tujuan harus termaktub di dalam dalil yang ada dan termaktub di dalam konteks teori yang jelas. Ya, harus ada semuanya. Oleh karena itu nanti bisa dikerucutkan untuk menghasilkan prinsip akuntansi yang jelas juga, ya kan? Nah, prinsip akuntansi itu nanti akan mengarah kepada teknik. Nah, bagaimana kita bisa memilih teknik yang jelas kalau dari atas tadi sudah tidak jelas? Maka di sini pada prinsipnya sebenarnya hanya dipakai untuk menguraikan bahwa ada beragam mekanisme, ada beragam pola, ada beragam jenis kelompok ya dari sebuah bagian yang membutuhkan informasi terkait dengan data. Oleh karena itu kita harus mengenali kelompok-kelompoknya itu sesuai dengan arah. Ya, kembali lagi ke tujuan tadi ya. Arah dan tujuan dari informasi ini yang akan kita sepakati. Yang sering terjadi adalah kita sudah menyepakati dari awal bahwa tujuannya adalah informasi yang transparan. Tetapi ketika dalam konteks perjalanannya itu ada beberapa hal yang tidak kita kuasai untuk kita kendalikan, maka prinsip akuntansi yang kita gunakan itu nggak pas gitu loh. Ya, nggak pas. Nah inilah. Ini rata-rata karena kita tidak bisa meruntut dalam sebuah struktur yang benar. Gitu. Nah gimana kita bisa meruntut kalau kita nggak paham teorinya kan gitu. Nah oleh karena itu di sini pentingnya teori tentang struktur. Struktur itu kan ibarat peta, kalau saya katakan.
Jadi ketika kita tersesat pada satu titik, itu kita tidak sekedar hanya ikut-ikutan latah mengikuti apa yang dilakukan oleh pihak lain. Tidak. Karena apa? Karena bisa jadi kendaraan kita berbeda. Kemudian cara atau style kita dalam melakukan aktivitas juga berbeda. Nah, sehingga kalau kita itu latah ikut-ikutan, nanti yang terjadi ya bisa jadi gagal karena kita tidak mampu. Ya tidak mampunya itu bukan karena nggak bisa, tetapi ya karena tidak sesuai aja dari apa yang kita miliki, apa yang biasa kita lakukan dengan yang akan kita ikuti. Ya apalagi kita nyalah-nyalain yang kita ikutin, wong wis ikut kok disalah-salahin kan gitu. Nah, itu yang diikutin nggak jelas, yang diikuti nggak. Jadi yang nggak jelas itu bukan yang diikutin, tetapi karena ketika kita milih mengikutin tadi hanya ikut-ikutan tanpa dasar yang pasti gitu. Nah ini loh ya orang yang tidak paham tentang struktur. Nah ini dalam pengambilan keputusannya itu nanti yang berat. Oke, sekarang prinsip akuntansi itu apa saja? Ada 9. Ya, kalau kita bicara tentang prinsip. Sekali lagi ini prinsip. Kalian kenal ya apa itu prinsip itu? Prinsip itu kan sesuatu yang memang harus kita ambil sebagai dasar. Ini tadi. Di mana itu diturunkan ya dari konsep teoritisnya tadi. Ya, di mana prinsip itu nanti akan berkembang menjadi sebuah teknik. Nanti ini prinsip. Misalkan gini, kayak prinsip dasar kita sekolah. Prinsip dasar kita sekolah itu kan mencari tambahan pemahaman yang banyak. Nah, tetapi memaknai penambahan pemahaman yang banyak itu kan beragam. Ya. Di mana pemahaman itu bisa jadi dipengaruhi lagi oleh kemampuan. Nah, tetapi apapun yang ada di sekitar itu, kalau prinsipnya adalah menambah, berarti kan harus banyak yang kita gunakan sebagai dasar untuk kita anggap sebagai pengetahuan tadi. Sehingga sesuatu yang belum kita ketahui, kita akui itu sebagai tambahan pengetahuan. Nah, karena apa? Karena prinsipnya adalah menambah pengetahuan. Itu prinsip itu ya. Nah, kalau di akuntansi apa? Di akuntansi ada 9 itu ya. Ada prinsip biaya, ada prinsip pendapatan, ada prinsip pengaitan, ada prinsip objektivitas, ada prinsip konsistensi, ada prinsip pengungkapan penuh, konservatisme, materialitas, dan yang terakhir adalah keseragaman dan komparabilitas. Oponeh. Oke, kita coba lihat satu persatu. Cost principle, biaya. Ya. Biaya sesuatu yang kita keluarkan ya dalam bentuk satuan mata uang. Misalkan begitu. Nah, mengeluarkan sesuatu yang kita anggap sebagai biaya itu kan bukan karena butuh kemudian kita mengeluarkan. Tidak loh ya. Tetapi segala sesuatunya harus direncanakan dari awal. Ya. Di mana perencanaannya itu harus dinilai berdasarkan dari tingkat hasil yang nanti akan kita terima atas pengeluaran biaya itu. Nah, sehingga ketika kita menganggap bahwa aktivitas itu akan terjadi dalam suatu waktu yang tidak bisa dibatasi ya, going concern tadi, maka asumsinya kita harus mampu terus menggali pendapatan yang rutin dan membagi pendapatan yang rutin itu dalam berbagai jenis kelompok biaya yang rutin pula. Nah, setelah kelompok biaya yang rutin itu nanti bisa kita pastikan cukup, barulah kita akan berangkat ke kelompok biaya yang sifatnya untuk mengembangkan. Jadi yang pertama adalah survive dulu. Ya, untuk survive berarti butuh biaya rutin. Nah itu, kemudian pastikan berapa total biaya rutinnya, berapa total pendapatannya. Oke, masih profit. Ketika masih profit, baru kita menginjak pada pengembangan. Kita mau mengembangkan dari mana dulu yang mampu kita lakukan dan terjangkau dari sisa dana yang ada. Nah, sehingga lama-kelamaan konteks itu kemudian menjadi sebuah perencanaan.
untuk sebuah program kerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, perencanaan program kerja dalam jangka waktu tertentu itu kan secara tidak langsung sudah mendesain yang namanya calon-calon biaya atau biaya yang akan terjadi. Nah, sehingga ketika terjadi biaya yang di luar dari aspek yang kita sebutkan tadi, berarti kan harus kita waspadai. Itu sebenarnya perlu atau tidak? Nah, di sini. Itu tujuannya ya, sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana untuk mendanai biaya itu ya bisa kita kendalikan. Kalau enggak, butuh keluarkan. Ada aktivitas biayai. Laporan akhir periode, akhir bulan, loh kok ternyata besar biayanya. Terus pendapatannya berapa? Kok kecil? Nah, kayak defisit. Nah, defisit itu kita sadarinya telat karena menyadarinya itu setelah semua terjadi. Nah, di sini akhirnya kan nggak ada kontrol kan kalau seperti itu. Karena apa? Nggak punya prinsip gitu kan. Oke. Oke. Nah, di dalam konteks inilah maka prinsip biaya harus kita miliki. Kemudian yang kedua adalah prinsip pendapatan atau revenue principle. Ya. Di dalam prinsip pendapatan ini kita mengenal ada 3 kategori lagi. Ya. Yang pertama adalah hakikat dari pendapatan itu sendiri. Ya. Pendapatannya yang mana, gitu ya? Yang kita akui sebagai pendapatan itu yang mana? Nah, yang pertama harus kita akui adalah dari arus masuk yang masuk sebagai pendapatan ya, karena arus masuk itu juga belum tentu semuanya diakui sebagai pendapatan. Karena arus masuk itu kadang ya habis untuk aktivitas operasional ya. Padahal yang harus kita akui di situ di dalam prinsip pendapatan itu adalah arus masuk bersih. Ya, arus masuk bersih dari ya yang jelas dari penjualan barang dan jasanya. Nah, dari aktivitas itulah nanti akhirnya akan tercipta selisih ya, yang mana selisih itu yang kita akui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan itu bukan berarti semua yang masuk. Padahal kalau semua yang masuk ya itu nanti ya belum bisa ya, karena kita belum bisa memastikan bahwa apakah itu nanti mendukung dari operasional atau tidak. Itu yang pertama dalam prinsip pengakuan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pengukurannya. Nah, dari sisi pengukurannya itu kita mengukur pakai nilai apa? Karena nilai itu kan banyak. Ada nilai buku, ada nilai wajar, ada nilai sisa, ada nilai akumulatif, ada nilai asosiatif, ada nilai ya, residu sama dengan sisa tadi ya. Nah, akhirnya nanti kita harus cek dulu yang akan kita gunakan sebagai dasar itu pendapatan yang mana. Nah, karena disinilah nanti kita akan pastikan. Nah, yang paling sering kita gunakan itu adalah pendapatan yang kita ukur pakai nilai wajar. Nilai wajar itu adalah nilai yang ada di dalam pasar kita. Oke. Nah, oleh karena itulah maka kita harus pastikan dulu tingkat kewajarannya itu dalam konteks seperti apa. Kewajaran yang ada di Ponorogo tidak sama dengan kewajaran yang ada di Madiun. Tidak sama lagi dengan yang ada di Surabaya. Nah, di sini akhirnya kan kita harus pastikan posisi kita itu ada di mana, sehingga yang kita gunakan sebagai nilai wajar adalah nilai di mana lingkungan kita berada dalam melakukan aktivitas usaha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang waktu pengakuannya. Nah, tadi di depan sudah saya katakan, yang kita akui hanya yang kita terima dalam bentuk kas, atau termasuk yang masih diperjanjikan akan diterima. Nah, masih akan diterima dalam waktu yang akan datang. Nah, kalau yang kita terima itu hanya dalam bentuk kas, maka teknis yang kita gunakan ya cash basis gitu ya. Jadi kita tidak mengenal ada piutang.
Tetapi kalau kita tetap mengakui ada penerimaan yang diterima di muka, kemudian ada penerimaan yang akan diterima, berarti kan musuh piutang. Oke, karena itu kita akan menggunakan teknis accrual base. Nah, accrual base. Dan kita tidak bisa loh dengan semudahnya mengganti-ganti mekanisme ini ya. Nah, kita akui dengan accrual, besok nggak cocok, kita akui dengan cash, balik lagi nggak bisa. Karena itu harus konsisten. Sekali kita menggunakan satu dasar, berarti ya itu harus kita lakukan terus gitu ya. Sampai ada sesuatu yang memang kita anggap besar, kita anggap sangat vital untuk mengubah menjadi pola yang lain. Ya. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan mekanisme critical event. Critical event beda lagi. Critical event itu sesuatu yang tidak selalu terjadi. Misalkan special case, ya. Contoh kayak tahun 2020. Itu sebenarnya adalah special event. Karena kondisinya itu unpredictable dan secara waktu juga kita tidak bisa memastikan kapan pandeminya itu berakhir, kapan semuanya itu kembali normal, nggak tahu. Jadi kan ada critical event. Dalam posisi itu berarti ya kita survive aja untuk membuat prinsip. Jadi kita tidak bisa mengakui prinsip itu langsung kaku begitu, langsung memastikan satu nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa. Ya, jadi ya menyesuaikan kondisi aja, temporary aja perubahannya gitu. Nah, itu masuk kategori kejadian penting atau critical event. Nah, kemudian masing-masing prinsip itu tadi sebenarnya berorientasi kepada bagaimana kita memutuskan untuk melakukan dasar penjualannya. Nah, itu muaranya ke sana. Karena kalau kita bicara penjualan, otomatis bicara pendapatan. Ya. Nah, ketika kita bicara penjualan, berarti kita juga akan bicara tentang harga. Ya, bagaimana tentang mekanisme penentuan harganya. Dalam konteks yang normal, kita bisa membangun harga itu sesuai dengan ya apa yang kita inginkan untuk menghasilkan persentase keuntungan. Tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini, ya konteks itu nggak bisa lagi dipakai. Jadi kita harus mengikuti ya survive tadi. Yang penting masih bisa survive. Ya harus begitu. Sehingga apakah nanti kita akan menggunakan satu metode itu dalam jangka waktu yang lama atau tidak, itu belum bisa dipastikan karena semuanya bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi. Nah, ini masih kategori critical event ya, dalam prinsip critical event tadi. Nah, hal yang lain bisa dilihat di situ ya, nah, tapi itu teknis saja. Nah. Oke. Kemudian yang kedua, ketiga ya, tidak salah tadi, yaitu prinsip objektivitas. Ya. Objectivity principle. Objektif itu apa? Objektif itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak terkontaminasi oleh aktivitas apapun, atau netral, tidak memihak. Artinya memang sudah bisa kita rencanakan dengan pasti bahwa itu terjadi. Ya, sehingga prinsip-prinsip yang menggunakan objektivitas itu lebih ya cenderung bebas dari kepentingan siapapun yang ada di dalam konteks itu. Jadi tidak lagi dipengaruhi oleh kepentingan. Tapi tujuan itu pasti tetap sama ya. Tujuan tetap sama. Cuman di dalam arah ketujuan itu tidak lagi dicampuri oleh sebuah urusan-urusan lain yang ya lebih banyak aspek individunya yang masuk di situ. Nah, pengukuran yang objektif adalah pengukuran variabel. Ya didasari pada bukti. Jadi realitas yang digunakan sebagai dasar. Ketika realitas itu menciptakan kondisi mampu, ya maka apapun yang terjadi sebetulnya masih bisa survive. Katakanlah dalam kondisi pandemi itu kok penjualan itu masih normal, ya itu berarti kita mampu gitu loh.
Ketika mampu, itu berarti ya sudah, nggak usah mengubah-ubah prinsip yang sudah ada. Ya. Jalanin aja dengan prinsip yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, kalau bisa nanti di backup supaya tidak terkontaminasi oleh keinginan-keinginan yang lain. Nah, oleh karena itulah maka nilai dari objektivitas itu menjadi sebuah indikator. Oleh karena itu indikatornya itu nanti harus kita sepakati ya. Harus kita sepakati nanti menggunakan indikator apa supaya benar-benar itu nanti tidak tercampuri oleh pihak lain. Nah, sesuatu yang berjalan tanpa ada pengaruh dari pihak lain, itu bukan berarti kita semaunya sendiri. Bukan. Berarti ada suatu dasar, ya kalau saya sebut konsisten dalam menjalankan aktivitas. Ya. Konsisten ketika kita menjalani prinsip. Konsisten sebelum sampai ada suatu reason yang kuat untuk mengubah prinsip itu ke prinsip yang lain. Nah, itu yang menjadi hal penting di dalam sebuah objektivitas. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip pengungkapan penuh atau prinsip full disclosure. Ya, pengungkapan itu dalam arti ketika menyajikan laporan ke dalam bentuk aslinya. Ya. Kalau kita punya kepentingan, ya tadi objektivitasnya itu tadi tidak nyata, gitu ya. Berarti kan ada beberapa data itu yang memang sengaja kita tutup. Contohnya gini, yang biasa terjadi itu kan ketika kita laporan pajak itu ya, laporan keuangan untuk dasar penyampaian pembayaran pajak. Kalau kita mau jujur terkait dengan potensi pendapatan real kita, maka pajaknya pasti akan tinggi. Karena pajak pakai tarif persentase, pengalinya adalah pendapatan misalnya, cara pajak PPh. Nah, padahal kalau nanti pembayaran pajaknya tinggi, berarti kan biaya pajak tinggi. Biaya kan masuk di laba rugi. Iya kan? Berarti kan labanya berkurang. Padahal kita bisa membuat pajak itu lebih rendah. Hanya dengan ya menata mekanisme metodenya. Nah, akan begitu. Nah, berarti kalau ada seperti itu kepentingannya, ada pengungkapan yang tidak sepenuhnya disampaikan. Kalau di audit gimana Pak? Ya masalah itu. Kalau di audit kena. Jadi dianggap ada informasi yang disembunyikan, dan itu kalau ketemu di audit fatal itu ya dampaknya. Karena bisa dianggap itu tidak profesional. Nah, oleh karena itulah maka seringkali ada dualisme laporan keuangan. Ini jadi yang diaudit itu adalah laporan keuangan real yang memang benar-benar full disclosure. Karena di situ memang wajib adanya. Nah, sedangkan nanti yang disampaikan ke pihak pajak itu ya itu tadi ya khususon gitu ya. Khususon kepada laporan yang memang didesain untuk pihak pajak. Nah, sehingga seringkali ada dua informasi laporan yang tidak sama. Gitu. Nah, itu wajar terjadi. Karena apa? Karena kita menggunakan prinsip yang berbeda untuk mendekatinya. Ingat, prinsip. Ya. Jadi, ketika kalian mungkin jadi accounting dan disalah-salahin, lawang accounting kok iso nggak laporan double. Lawang datanya semua sama. Transaksinya dari awal sama. Orang-orang yang terlibat sama. Kok bisa hasil akhirnya beda? Nah, itu kan bohong. Nah, seringkali kan mendapat cibiran seperti itu kan. Hati-hati. Nah, dalam konteks akuntansi itu tidak bohong. Hanya karena kita beda prinsip, maka adanya beda informasi. Walaupun kita berangkat dari data yang sama. Nah, itu loh ya. Jadi makanya kuasai teorinya supaya setidaknya ketika kita ada masalah dalam menjelaskan kepada pihak-pihak yang nanti harus kita hadapi, itu berangkatnya dari dasar yang tetap ilmiah gitu loh, tidak semaunya. Oke, nanti tolong lebih jauh dipelajari lagi. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip konservatisme. Nah ini,
Dari awal tadi saya katakan bahwa akuntansi itu banyak sekali metode yang dipakai untuk menyusun laporan. Dan itu terjadi pada standar akuntansinya. Bayangkan. Standar akuntansinya. Kalau ini hanya pada kebiasaan atau rutinitas dalam berakuntansi mungkin masih bisa disalahkan gitu. Tetapi kalau ini munculnya itu di standar. Jadi di dalam standar akuntansi sendiri pada satu pengakuan itu bisa menggunakan lebih dari satu prinsip gitu. Nah, otomatis metodenya juga berbeda, prinsipnya beda kok. Nah, sekarang apakah standar itu juga salah? Dan kalau salah, kenapa kok tetap bisa berjalan, tetap digunakan, nggak diubah? Berarti kan nggak salah. Nah, itu terjadi karena ini, prinsip konservatisme. Yang menganggap bahwa ketika memilih dua atau lebih teknik yang berlaku umum, ada satu preferensi yang ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan. Nah, jadi ada dua kemungkinan hasil yang kita terima dalam setiap kali informasi itu kita sajikan. Yang satu yang menguntungkan, yang satu tidak menguntungkan, gitu ya. Cuman kita berangkatnya ketika membangun prinsip itu dari yang paling tidak menguntungkan dulu. Jangan langsung menebak pada yang saling langsung menguntungkan. Ya kalau menguntungkan benar, kalau tidak, ya kan itu kan enggak, ya istilahnya tidak mengenal. Tapi kalau kita mulainya dari sesuatu yang paling tidak menguntungkan, ya berarti kan kita tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan yang ada di situ. Sehingga sedikit demi sedikit prinsip itu kita adjustment, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan sampai pada posisi itu sesuai dengan realitas di tempat kita. Nah, kemudian kita trial untuk kita publish. Nah, apa hasilnya? Nah, sehingga hasilnya kita bisa menentukan mixing dari prinsip manakah nanti yang paling memberikan dampak positif dari pihak yang kita beri informasi itu. Nah itu konteks yang ada di prinsip konservatisme. Kemudian yang berapa tadi lupa ya, adalah prinsip materialitas, materiality. Tadi saya katakan juga di depan bahwa di dalam laporan keuangan itu hanya bisa mengakui sesuatu yang sifatnya tangible, yang berwujud. Di mana wujud itu harus bisa kita buat dalam satuan mata uang. Sehingga yang tidak bisa dilaporkan dalam satuan mata uang disebut intangible. Dan itu tidak bisa diakui. Kayak tadi misalkan nama baik, nama loyalitas, seperti tadi. Tidak bisa diakui. Piye mengakui loyalitas? Tidak bisa. Nah, tetapi itu ada. Nah, oleh karena itulah maka ada suatu kelemahan mendasar di dalam laporan keuangan itu. Ya walaupun dia itu dilaporkan, tetapi kan tidak muncul di dalam laporan keuangan bareng dengan nilai-nilai yang bisa dilaporkan secara material. Ya kan? Nah, oleh karena itulah maka kita harus tahu, ketika kita melaporkan secara material itu prinsipnya seperti itu, maka yang non-material itu prinsipnya seperti apa. Makanya saya sampaikan tadi, lebih banyak ditulis di dalam CLK. Karena memang tidak material tadi. Nah, karena memang ukuran dari sebuah kelayakan informasi dalam laporan keuangan itu ya dari tingkat materialitasnya saja. Sehingga banyak hal kadang yang tidak material pun kita asumsikan menjadi material gitu. Nah, itu yang sebenarnya kurang tepat karena apa? Melewati sebuah metode pengukuran yang meninggalkan nilai realnya, sehingga gesek dengan nilai yang asli. Nah, gara-gara memaksa untuk bisa material. Oke, itu gara-gara ada prinsip materialitas itu. Kemudian prinsip yang ke-9 harusnya ini, karena jumlahnya tadi kan 9, yaitu prinsip keseragaman dan komparabilitas. Seragam dalam hal apa? Seragam dalam hal konsistensi. Ya. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan itu siklusnya ya seperti itu. Siapapun itu ya sama siklusnya seperti itu. Dan itu konsisten. Tidak bisa kok beda-beda. Nanti hasilnya juga akan beda kalau siklusnya beda-beda. Maka
akhirnya dia bisa mendukung prinsip konsistensi. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa di-compare, bisa dibandingkan. Bayangin, informasi yang tidak sama, cara untuk membangunnya, dan kemudian harus dibandingkan, kan menjadi sesuatu yang tidak real, kan? Tidak seimbang gitu. Yang satu disusun pakai prinsip A, yang satu disusun pakai prinsip B. Jelas beda prinsipnya. Kemudian mau dibandingin, ya nggak akan nyampe. Kayak orang debat agama itu loh. Ya ada yang ngeklaim Islam itu yang paling baik, tapi orang Kristen juga nggak mau. Dia yang ngeklaim Kristen yang paling baik. Agama yang modern, agama yang praktis. Ya. Nah, nggak ada habisnya. Kenapa? Karena prinsipnya beda. Gitu. Sehingga itu nggak bisa dibandingkan. Nah, oleh karena itu akuntansi juga begitu. Yang pertama harus seragam secara metodenya. Supaya seragam maka harus menggunakan standar yang sama. Barulah kemudian itu bisa di-compare, bisa dibandingkan. Ya. Nah, keseragaman itu nanti tujuannya juga ya supaya penggunaan metode itu tidak beda-beda. Kalau tidak diseragamkan kan nanti masing-masing menggunakan metode sakarepe sendiri-sendiri. Ya nanti nggak bisa dibandingin lagi. Kemudian ya itu tadi memungkinkan adanya komparabilitas supaya bisa dibandingkan kalau sudah seragam. Ada kepercayaan, nah, menumbuhkan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu ditumbuhkan supaya apa? Supaya informasi itu benar-benar dianggap valid. Ya kalau orangnya yang baca aja nggak percaya, gimana mau bisa valid kan gitu. Maka orang akan selamanya akan tidak percaya di situ. Dan yang terakhir mengarah pada intervensi dan peraturan pemerintah mengenai praktik akuntansi. Jadi pemerintah kan seringkali itu mengubah-ubah aturan. Nah, itu adalah bentuk dari intervensi pemerintah. Tapi bagaimanapun juga kan kita harus bisa menyikapi ketika itu aturan diubah, kita sikapi bagaimana. Sebab kalaupun kita tidak mau menyikapi ya kita sendiri nanti yang akan berdampak kan gitu ya. Ya tetap harus kita sikapi. Nah, oleh karena itulah maka penyikapannya juga harus penyikapan yang profesional berdasarkan dari ketentuan yang ya seragam tadi supaya ketika satu menyikapi dengan keseragaman maka yang lain juga mengikuti keseragaman itu untuk menyikapi. Nah, ketika semua atau 9 prinsip itu sudah kita miliki, tinggal nanti kita gunakan untuk memilih prinsip manakah yang sesuai terhadap metode akuntansi yang akan kita pakai. Nah, kalau metode akuntansinya itu, ya kita kembali misalkan ke accrual base tadi. Berarti ke 9 prinsip tadi kita harus pilih beberapa di antaranya yang mendukung accrual base. Nah, itu adalah suatu kondisi ketika kita harus memilih. Sehingga teknik akuntansi itu cenderung hanya merupakan hasil gitu ya. Hasil dari sebuah kombinasi elemen di dalam struktur akuntansi. Kalau dari atas tadi sudah kita bisa runtut, sudah bisa kita coba untuk menentukan, maka teknik akuntansi tinggal memilih. Karena teknik itu kan aturan. Aturan sudah ada di dalam PSAK kita. PSAK nomor berapa yang mau kita pakai. Contohnya ini, koperasi misalkan. Koperasi itu kan jenis termasuk usaha kecil menengah. Tetapi di PSAK itu ada akuntansi untuk koperasi, ada sendiri. Nah, namun tidak semua usaha kecil menengah itu berbentuk koperasi. Ya. Sehingga pemerintah juga menerbitkan yang namanya aturan untuk perusahaan yang tidak mempublish laporan keuangannya. ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, usaha-usaha non koperasi yang masuk kategori kecil menengah itu menggunakan ETAP. Tapi begitu menggunakan ETAP, ternyata struktur laporannya lebih bagus daripada akuntansi untuk koperasi. Sehingga ada koperasi yang kemudian juga menggunakan ETAP. Nah itu, kok bisa? Ya ini karena tidak paham struktur, gitu ya. Ini tidak paham struktur, jadi latah, ikut-ikutan dari yang lain. Mana yang hasilnya bagus, ya itu yang diikuti. Padahal bagus yang tercipta itu bagus pada usaha yang lain.
belum tentu itu ketika dikonvert ke usaha yang berbeda juga masih tetap bagus gitu. Nah, berarti di sini loh kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini, bahwa struktur itu sebenarnya merupakan suatu hal yang kita gunakan untuk membijaki sendiri beberapa pilihan alternatif teknik atau metode akuntansi yang akan kita terapkan. Di mana itu semuanya harus dibijaki tidak karena ikut-ikutan dari yang sudah berhasil menggunakan, tetapi dibijaki mulai dari tujuan, kemudian kita coba sadari postulat yang kita pakai, kemudian kita tentukan prinsip akuntansi yang ada relevansinya, baru dari prinsip itu kita coba cari teknik atau metode akuntansinya. Jadi itu harus linear alurnya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya terkait dengan teknik akuntansi, ya, terkait dengan struktur. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelas C atau kelas D, silakan. Oke, tidak ada ya yang ditanyakan ya? Belum ada, Pak. Belum ada, oke, syukurlah. Saya anggap kalau tidak ada atau mungkin belum ada ya sedikit banyak sudah memahami. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa teori akuntansi itu mata kuliah yang kelihatannya gampang tapi sebenarnya susah. Susah kenapa? Susah karena kita harus menggunakan beberapa aspek pengetahuan akuntansinya dalam rangka untuk bisa mengkaitkan beberapa hal yang ada di dalam teori secara umum. Ya, jadi sama dengan kita main puzzle kalau saya katakan. Kita belum bisa langsung menentukan itu bentuk apa sebelum kita merangkai beberapa potongan keping-keping puzzle-nya itu. Nah, yang harus kita mulai dari mana kalau begitu? Secara parsial dulu, pahami beberapa hal, di istilah-istilah, kemudian pengertian-pengertian mendasar, pahami itu. Saya tidak mungkin satu persatu menjelaskan ini adalah, itu adalah, nggak mungkin. Ya waktu kita nggak cukup, apalagi kita daring seperti ini. Ya, oleh karena itu mohon dalam mempelajari teori akuntansi itu dibaca yang paling banyak itu. Dibaca beberapa hal terkait dengan istilah dan pengertian beberapa hal terkait dengan teori-teori yang mendasar. Ya. Nanti ketika saya bercerita itu setidaknya sudah punya bahan dari beberapa pengertian tadi, karena cerita saya sifatnya merangkai, menyambungkan beberapa aspek itu untuk menjadi sebuah bentuk. Ya. Nah, kalau keping-keping puzzle-nya aja belum kita miliki ya kita sulit kemudian akan membangun bentuk itu dalam pemahaman kita. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin cukup di sini dulu untuk presentasi materi teori akuntansi pada pertemuan kita di struktur teori. Next week kita lanjutkan lagi untuk materi yang berikutnya. Oke, terima kasih atas gabungnya di kelas ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.